Diagnosis gangguan avoiden. Diagnosis gangguan kepribadian menghindar diperuntukkan bagi orang-orang yang sangat takut terhadap kemungkinan timbulnya kritikan, penolakan, atau ketidaksetujuan dari orang lain sehingga enggan menjalin hubungan, kecuali jika mereka merasa yakin bahwa mereka akan disukai. Kriteria diagnostik. Pertama, menghindari aktivitas pekerjaan yang memerlukan kontak interpersonal yang bermakna karena takut akan dikritik, celaan, atau penolakan. Kedua, tidak mau terlibat dengan orang lain kecuali merasa yakin akan disenangi. Ketiga, menunjukkan keterbatasan dalam hubungan intim karena rasa takut dipermalukan atau ditertawakan. Keempat, preokupasi atau kondisi di mana pikiran seseorang dalam jangka waktu yang lama fokus atau terpusat pada satu titik saja, dengan sedang dikritik atau ditolak dalam situasi sosial. Perspektif teoritis. Pertama, perspektif belajar. Teoretikus belajar berusaha mengidentifikasi pengalaman belajar awal dan pola reinforcement yang ada untuk menjelaskan perkembangan dan keberlangsungan gangguan kepribadian. Kedua, perspektif keluarga. Banyak teoretikus membantah bahwa hubungan keluarga yang terganggu memainkan peran formatif dalam perkembangan gangguan kepribadian. Ketiga, perspektif psikodinamika. Teori Freudian awalnya berfokus pada konflik oedipal yang tidak terselesaikan dalam menjelaskan perkembangan kepribadian normal dan kepribadian abnormal, dan kini mulai berfokus pada periode praoedipal dalam menjelaskan perkembangan dari gangguan kepribadian. Keempat, perspektif sosiokultural menuntun kita untuk menelaah kondisi sosial yang dapat berkontribusi pada perkembangan pola perilaku yang teridentifikasi sebagai gangguan kepribadian. Perspektif penanganan. Kriteria pertama, memberikan dukungan dan menenangkan mereka ketika mulai merasa cemas merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh terapi untuk kliennya. Kedua, psikoterapi. Latihan ketegasan adalah bentuk terapi perilaku yang dapat mengajarkan pasien untuk mengekspresikan kebutuhan mereka secara terbuka dan untuk meningkatkan harga diri mereka. Ketiga, farmakoterapi telah digunakan untuk menangani kecemasan dan depresi jika ditemukan sebagai gambaran beta, seperti atenolol atau tenormin untuk mengatasi hiperaktivitas sistem saraf otonomik yang cenderung tinggi pada pasien dengan gangguan kepribadian menghindari, khususnya jika mereka menghadapi situasi yang menakutkan. Contoh kasus: Sally, seorang pustakawan 35 tahun, relatif hidup terisolasi dan tidak punya sahabat. Sejak kecil, ia sangat pemalu dan telah menarik diri dari hubungan dekat dengan orang lain untuk menjaga dari perasaan terluka atau dikritik. 2 tahun sebelum dia masuk terapi, ia punya waktu tertentu untuk pergi ke pesta dengan kenalan yang ia temui di perpustakaan. Saat mereka tiba di pesta, Sally merasa sangat tidak nyaman karena dia tidak pernah memakai pakaian pesta.
Dia terburu-buru pergi dan menolak untuk melihatnya kenalan lagi. Pada sesi pengobatan awal, dia duduk diam cukup lama. Ia terlalu sulit untuk berbicara tentang dirinya sendiri. Setelah beberapa sesi, dia tumbuh untuk mempercayai terapisnya.